Saudara, sedang viral terkait dengan ayam goreng non halal di Surakarta, Jawa Tengah, dan isu ini terus bergulir. Terbaru bahwa pihak BBCBH mengatakan warga bisa mengajukan atau melakukan class action. Kemudian sejumlah warga setempat ini melaporkan pihak pengelola ayam hiduran ke pihak Polres atau kepada pihak polisian begitu ya. Nah, apakah hal ini sudah cukup dan bagaimana ke depan agar peristiwa serupa ini tidak kembali terjadi? Saya akan coba diskusikan bersama dengan Pak Tulus Abadi yang merupakan Ketua Forum Konsumen Berdaya Indonesia atau FKBI. Pak Tulus, apa kabar Pak? Ya, baik. Selamat Iya, pagi, Mas Rino. selamat pagi Pak Tulus. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk berdiskusi. Jadi pertama adalah terkait dengan class action yang disampaikan oleh Kepala BBCPH Haikal Hasan. Bagaimana Pak Tulus merespons hal ini? Ya, pertama apa yang diucapkan Pak Haikal Hasan secara normatif itu memang ada dasarnya, di mana konsumen bisa melakukan gugatan class action, itu dijamin di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, manakala konsumen dirugikan saat mengkonsumsi barang atau jasa, dalam ini adalah ayam tersebut. Tetapi satu instrumen hukum yang gampang diucapkan, tapi sulit dilakukan. Ya, jadi saya kira tidak harus warga melakukan collection, tapi justru BPJPH dan aparat penegak hukum lainnya yang harus melakukan action untuk hal tersebut. Jadi jangan mengalihkan beban itu kepada masyarakat. Baik, jadi bisa dilakukan, tapi alangkah baiknya kalau memang ada langkah-langkah lain. Dan terkait hal ini, soal hukum, warga ini kan sudah melapor kepada pihak kepolisian. Dan di sisi lain kita coba mendengar dan juga sudah mengetahui bahwa ada pengakuan dari pihak karyawan, ada permintaan maaf sudah dari pihak restoran. Artinya, apakah ini menunjukkan bahwa kasus ini sebenarnya tidak terlalu sulit untuk kemudian didalami oleh polisi, Pak Tulus? Iya betul, ini bukan kasus yang sulit sebenarnya karena sudah terang benderang pihak ayam goreng Widuran telah melakukan secara berpuluh-puluh tahun dan ini bukan delik aduan ya. Jadi sebenarnya polisi tidak perlu menunggu laporan dari masyarakat. Polisi bisa langsung melakukan tindakan penyidikan di lapangan untuk melakukan proses hukum yang diperlukan. Bahwa kemudian Pemkot Surakarta menutup itu, saya kira itu langkah benar, tapi itu dari sisi administratif, tapi dari sisi pidana dan perdata itu belum dilakukan. Nah, inilah yang kemudian mengapa polisi lambat di dalam hal ini. Kenapa harus menunggu laporan dari masyarakat itu atau konsumen? Oke, dan kalau kita melihat kasus ini, ada sebuah ketakutan, kekhawatiran begini Pak Tulus. Jangan-jangan peristiwa ayam widuran ini adalah fenomena gunung es belaka. Dan banyak bisa ditemukan di luar sana mungkin kasus serupa. Sehingga muncul kekhawatiran pada masyarakat. Bagaimana Pak Tulus menanggapi kekhawatiran atau ketakutan ini? Ya, memang justru langkah hukum itu dilakukan itu untuk memberikan shock terapi, untuk memberikan pembuktian bahwa jangan sampai kemudian nanti kalau ada pihak yang lain melanggar kemudian cukup minta maaf. Ini sangat merugikan masyarakat karena ini adalah pelanggaran yang sifatnya masif dan sangat merugikan masyarakat. Oleh karena itu, saya khawatir juga kalau di lapangan kemudian ada fenomena gunung es. Nah, oleh karena itu, maka perlu satu tindakan-tindakan hukum yang lebih konkret agar di lapangan bisa dikuak sebenarnya apakah banyak kasus terjadi atau sebaliknya. Karena kalau tidak, ini juga bisa merugikan sektor usaha juga. Karena kemudian citra dari UKM, UMKM, atau pelaku usaha lain akan runtuh karena ada public distrust dari konsumen. Wah, jangan-jangan nanti kalau saya konsumsi ayam goreng, ikan goreng, kemudian ternyata tidak halal. Padahal ayam dan juga ikan misalnya itu secara kasat mata adalah komoditas yang halal. Ini penting untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat dan juga trust kepada pelaku usaha itu sendiri. Apa langkah atau upaya yang bisa dilakukan untuk mengembalikan trust itu, Pak Tulus, ketika ini sudah terlanjur terjadi? Ya, salah satunya maka tadi penegakan hukum dan di satu sisi dan di sisi lain harus BPJPH, Kemenkes, Dinkes dan juga Kemendak, LPPOM UI itu bersama-sama melakukan audit di lapangan ya di titik-titik tertentu untuk menunjukkan bahwa di lapangan tidak terjadi yang dikhawatirkan. Ini sangat penting karena saat ini pertumbuhan ekonomi sudah sedang lesu sehingga perlu ada satu treatment yang kuat karena justru kasus ini bisa membuat makin lesu ya karena kemudian
masyarakat takut, khawatir, was-was untuk berkonsumsi karena ada ancaman ketidakhalalan. Karena masalah halal dari konsumen Muslim khususnya itu menjadi masalah yang sensitif. Gitu. Nah, kalau kita lihat perkembangannya sekarang, BPOM siap turun tangan untuk mengecek, kemudian pihak Pemkot Surakarta juga sudah mengambil langkah dengan menutup dan sebagainya. Tetapi ini kan langkah-langkah setelah ketahuan. Nah, apakah ini saya menjadi bertanya gini, apakah harus ketahuan dulu kemudian baru ada langkah-langkah proaktif turun ke lapangan, mengecek dan seterusnya, baru dilakukan langkah-langkah seperti ini atau bagaimana catatan dari Pak Tulus? Ya, ini memang bisa dikatakan bahwa kasus ini yang sudah berjalan puluhan tahun ini merupakan Hmm. satu kegagalan pemerintah kota di dalam melakukan pengawasan di lapangan. Ya, di sisi lain memang ada aspek kesengajaan dari pelaku usahanya, tetapi selama puluhan tahun itu kan ngapain saja sehingga pemerintah kota tidak melakukan pengawasan terhadap usaha dagang di wilayahnya. Jangan hanya bisa memungut PAD-nya saja, tapi harusnya melakukan pengawasan, melakukan regular inspection, sidak dan segala macam untuk melindungi masyarakat. Gitu. Oke, pengawasan kalau saya catat kan pengawasan harus diperketat. Nah, selain tadi melakukan sidak dan seterusnya, pengecekan terhadap standarisasi makanan yang ada. Kita ngomong makanan ya Pak ya, karena yang terjadi kan adalah makanan di suatu daerah atau bahkan di semua daerah itu Mm. eh, wajarnya atau apa ya bahasanya ya, seharusnya seberapa ada periodiknya nggak sih? Berapa minggu sekali, berapa bulan sekali pemerintah tuh harus turun, benar-benar turun untuk ngecek semuanya sudah sesuai dengan standarnya atau belum? Ya, kalau Semuanya sudah regular sesuai dengan inspection itu izinnya atau ya belum? Hmm. ya paling tidak bisa dilakukan 6 bulan sekali lah paling lama, dan kemudian dilakukan secara random ya, tidak harus semuanya tapi bisa random check yang kemudian bisa menimbulkan satu intensitas pengawasan walaupun secara random bisa dilakukan secara 3 sampai 6 bulan sekali di lingkungan pemerintah kota gitu, dalam ini misalnya di restoran-restoran dan lain sebagainya. Itu kan tidak murah, tidak mahal ya. Untuk random check itu cukup dengan alat-alat yang bisa dibeli dengan murah, artinya tidak mengeluarkan biaya yang cukup banyak dari pemerintah kota untuk melakukan pengawasan ini. Gitu. Oke, baik. Pak Tulus menyambung pertanyaan saya berikut sebelumnya bahwa ini kan motifnya sudah berjalan, sorry, kejadiannya sudah berlangsung sekian puluh tahun. Kemudian menyembunyikan dalam tanda kutip eh, bahwa mereka ternyata menggunakan bahan yang non halal dari pihak restorannya. Apa sih menurut Pak Tulus motif dari pihak pengelola restoran untuk tidak membuka hal itu kepada publik, tidak mau jujur begitu pada publik, minimal melabelkanlah bahwa mereka menggunakan bahan yang non halal. Ya, justru kesengajaan itu yang kemudian menjadi satu pelanggaran berat dari sisi hukum, baik itu di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Pangan, Undang-Undang Jaminan Produk Halal, dan undang-undang lainnya. Karena Hmm. kemudian di sini pelaku usaha tidak menunjukkan pada konsumennya bahwa yang dia jual adalah tidak halal gitu. Mestinya kan diberikan opsi, memang kalau tidak halal tidak halal gitu. Jadi Hmm. konsumen punya pilihan untuk mengkonsumsinya gitu. Jadi ini keadaan yang menurut saya sudah sangat sistematis ya, karena sudah berjalan puluhan tahun ya, sejak 73 sudah 52 tahun. Jadi selama ini kan artinya konsumen membeli ayam goreng yang tidak halal dan itu sangat merugikan ya bagi masyarakat secara umum ya, karena ini bukan hanya soal muslim atau tidak muslim sebenarnya, karena ini menyangkut perintah dari undang-undang di mana undang-undang tidak menyebutkan untuk muslim atau tidak. Yang penting di undang-undang itu jelas ada perintah bahwa ada sertifikasi halal dari suatu produk yang kita konsumsi gitu. Oke. Pak, terakhir, untuk self declare atau secara kesadaran menuliskan bahwa produknya halal dan juga ataupun tidak halal begitu ini kan sudah diatur dalam regulasi ya, undang-undang begitu. Tetapi praktiknya ternyata seperti ini. Pengawasannya pun juga bisa lemah. Nah, ini menurut Anda jalan tengahnya harus seperti apa? Solusinya harus seperti apa? Ya, sebenarnya ini memang saya mengkritik terhadap regulasi di Undang-Undang Cipta Kerja, di mana sektor UMKM dan UKM bisa melakukan self declaration terhadap sertifikasi halal. Ini yang Hmm. kemudian berpotensi disalahgunakan oleh sektor UKM dan rentan terhadap pelanggaran hak konsumen. Oleh karena itu sebenarnya harus direvisi total bahwa self declaration itu memang tidak cukup aman di dalam mewujudkan satu standar keamanan pangan khususnya dari sisi halal. Nah, sebenarnya dulu sudah dilakukan di dalam kebijakan pemerintah, di mana untuk UKM dan UMKM itu digratiskan
ya untuk mengurus sertifikat halal. Karena memang untuk mengurus ini kan sebenarnya memang ada biaya ya. Tetapi waktu itu APBN sudah mengalokasikan oleh Kementerian Keuangan untuk digratiskan dan di-cover oleh APBN. Tapi kemudian Undang-Undang Cipta Karya mengatur dengan konsep self declaration. Saya kira kita minta DPR untuk hal ini di amandemen agar masyarakat tidak menjadi korban di dalam mengkonsumsi makanan yang halal, karena ini potensinya sangat besar, apalagi di era digital ekonomi, di mana banyak pasar komoditas masuk ke pasar, baik dari lokal, nasional, maupun dari multinasional. Kira-kira itu. Oke, baik Pak Tulus Abadi, Ketua Forum Konsumen Berdaya Indonesia, terima kasih sudah meluangkan waktu dan berdiskusi di kesempatan kali ini. Selamat pagi Pak Tulus, terima kasih. Terima kasih. Dan saudara, itu tadi adalah diskusi kami terkait dengan yang sedang viral saat ini, adalah terkait dengan ayam goreng non halal yang ditemukan di Surakarta, Jawa Tengah. Proses sudah bergulir, pemerintah sudah mengambil langkah tegas, polisi juga meskipun tadi dinilai oleh Pak Tulus cukup lamban dalam menangani kasus ini, tapi sudah mulai bergerak untuk menangani kasus ini. Kita nantikan bagaimana perkembangan ke depannya. Kalau Anda ingin berbagi opini, berbagi pendapat, berbagi pemikiran, boleh saja. Saya tunggu di kolom komentar. Salam CTV, sampai jumpa.